Oke baik, saat ini saya akan menjelaskan mengenai entalpi. Apa itu pengertian dari entalpi? Di mana entalpi merupakan jumlah panas yang terlibat dalam suatu proses kimia, seperti halnya reaksi kimia di mana panas tersebut dapat berupa panas yang dilepaskan ataupun panas yang dibutuhkan. Entalpi dilambangkan dengan simbol huruf H. Namun pada umumnya entalpi disajikan dalam bentuk perubahan entalpi sehingga dituliskan sebagai H. Entalpi juga dapat didefinisikan sebagai jumlah total dari energi dalam dengan tekanan dan volumenya. Di sini ada jenis-jenis entalpi. Yang pertama ada entalpi reaksi. Entalpi reaksi merupakan jenis entalpi yang paling umum dan yang paling sering digunakan karena jenis entalpi ini merupakan panas yang terlibat dalam perubahan secara reaksi kimia. Reaksi yang dimaksud dalam entalpi ini adalah reaksi secara umum sehingga tidak terkhusus untuk jenis reaksi tertentu. Contoh dari entalpi reaksi yaitu pada reaksi antara aluminium dengan besi oksida. Yang selanjutnya ada entalpi pembentukan. Entalpi pembentukan merupakan panas yang terlibat dalam pembentukan 1 mol senyawa tertentu dari reaktan. Pada umumnya, reaksi kimia akan menghasilkan pembentukan produk senyawa baru, di mana hal ini akan mengakibatkan perubahan entalpi pembentukan. Jenis entalpi ini ditambahkan huruf F yang merupakan singkatan dari formation atau pembentukan. Yang selanjutnya ada entalpi penguraian. Selain pembentukan, terdapat juga entalpi penguraian, di mana definisinya merupakan panas yang terlibat dalam penguraian satu senyawa menjadi 2 atau lebih senyawa lain, atau proses pemecahan suatu senyawa kimia. Peristiwa ini merupakan kebalikan dari reaksi pembentukan. Contohnya yaitu penguraian gas CO2 menjadi karbon dan oksigen, di mana akan menghasilkan entalpi positif, yang berarti endoterm atau membutuhkan energi tertentu untuk terjadinya reaksi ini. Selanjutnya ada entalpi pembakaran. Entalpi pembakaran adalah panas yang terlibat dalam reaksi kimia, di mana 1 mol senyawa tertentu bereaksi dengan oksigen atau mengalami pembakaran. Reaksi pembakaran juga disebut dengan oksidasi karena senyawa akan bereaksi dengan oksigen menghasilkan air dan karbon dioksida jika senyawa itu merupakan hidrokarbon. Reaksi ini akan menghasilkan panas pembakaran negatif atau exotherm, di mana panas akan dilepaskan dari sistem ke lingkungan pada perubahan yang terjadi. Contohnya yaitu pada reaksi pembakaran gas propana. Selanjutnya ada entalpi penetralan. Entalpi penetralan atau netralisasi merupakan perubahan panas yang terlibat dalam reaksi penetralan 1 mol senyawa asam tertentu dengan senyawa basa lain dengan ekuivalen. Seperti yang kita ketahui bahwa reaksi antara asam dan basa yang ekuivalen akan menghasilkan penetralan, di mana sifat asam dan basa akan saling menetralkan menghasilkan larutan yang bersifat netral. Contoh entalpi penetralan yaitu pada reaksi HCl dan NaOH. Selanjutnya ada entalpi peleburan. Entalpi peleburan merupakan nilai entalpi atau panas yang berubah dalam peleburan 1 mol senyawa tertentu. Dalam sifat fisiknya, setiap zat dikenal memiliki titik lebur tertentu, di mana ketika tercapai suhu titik leburnya, maka zat tersebut akan mengalami proses peleburan, yakni perubahan wujud zat menjadi cair. Proses ini umumnya memerlukan energi panas tertentu sehingga nilai entalpinya positif atau endotherm. Dan selanjutnya ada entalpi penguapan. Hampir sama seperti entalpi peleburan, entalpi penguapan juga merupakan panas yang terlibat dalam penguapan 1 mol senyawa tertentu. Peristiwa ini merupakan sebenarnya tidak terjadi secara kimia, melainkan secara fisika, karena hanya terjadi perubahan wujud tanpa perubahan struktur kimianya. Namun proses ini juga melibatkan sejumlah energi dan panas tertentu sehingga memiliki nilai entalpi. Contohnya yaitu penguapan air dalam bentuk cair menjadi uap, di mana proses ini berlangsung secara endotherm.
Selanjutnya ada rumus dan cara menghitung entalpi. Tapi saat ini kita akan membahas tentang rumus. Ya, rumus entalpi yaitu H sama dengan U tambah PV, di mana H merupakan entalpi, U merupakan energi dalam, P merupakan tekanan, dan V adalah volume. Oke, terima kasih untuk pembelajaran kita hari ini, dan untuk selanjutnya akan kita bahas pada pertemuan berikut. Thank you.